maka berburu ini adalah hukumnya seperti hukum sembelihan. Kan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat. Urusan berburu ada namanya berburu dengan panah, berburu dengan senapan dan sebagainya. Maka berburu ini adalah hukumnya seperti hukum sembelihan. Jadi kalau ada kita berburu kijang lalu kita panah, kemudian dia mati dengan panah kita, maka hukumnya adalah halal. Hukum panah tersebut seperti sembelihan. Sama burung yang ditembak lalu mati dengan tembakan kita, bukan matinya karena nabrak. Misalnya kita tembak hanya kena sayapnya kecil, lalu begini nabrak kabel lalu matinya karena kabel, tidak sah. Jadi memang matinya karena senjata atau barang tajam yang kita kirim ke sana, maka itu hukumnya seperti hukum sembelihan. Apa hukumnya memakan hewan yang mati oleh tembakan senapan angin? Seperti apa sebenarnya kaidah tata cara berburu menurut Islam? Pendapat yang pertama, dua pendapat tentang senapan angin. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Bisa dilihat dalam kitab yang ditulis Syekh Atiyah Saqar. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan karena begitu dia ditembakkan Bismillah. Andai dia jatuh sempat disembelih, sembelih. Andai tidak sempat disembelih, tetap boleh dimakan karena peluru itu seperti pisau yang tajam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, peluru itu tumpul. Peluru itu ujungnya tumpul, kena dia. Yang kedua, karena bukan orang yang menyembelih, tapi ada tekanan angin. Karena senapan angin. Ada tekanan angin, baru angin itu. Ini dua pendapat. Nanti kalau ada ustaz mengatakan yang pakai senapan angin gak boleh dimakan, berarti dia condong pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ustaz sendiri saya cenderung pada pendapat yang membolehkan. Makanya dulu waktu di Mesir saya punya senapan angin di kamar saya. Malam-malam kami pergi nembak. Di Mesir nembak burung gak perlu dilihat, dia jatuh. Burung semua di atas pohon. Malam-malam jam 2 jam 5 tembak, jatuh. Bawa satu kresek pulang. Bulunya nggak dicabut lagi, dikuliti, belah, masak, goreng, makan. Burung apa? Semua burung kami makan. Nah, sebenarnya seperti apa tata cara berburu menurut Islam? Berburu menurut Islam boleh menggunakan anjing mukallibin, anjing yang dididik, diajar, anjing berburu. Bagaimana lulus anjing itu? Diadakan fit and proper test anjing. Ketika berburu, stop, dia berhenti. Terkam. Tapi ketika dikatakan stop, dia terus aja. Nah, ini nggak lulus. Karena dikhawatirkan dia akan memakan binatang itu sehingga kotor, sehingga bernajis dan lain sebagainya. Lalu kemudian berburu menggunakan busur panah, menyebut nama Allah, Bismillah, melesat, sempat disembelih, alhamdulillah. Andai tidak sempat disembelih, maka dia tajam, mati. Ini mesti dipelajari dengan baik. Nah, tiba-tiba ada orang nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terengah-engah, tersengal-sengal. Ustaz, ini ada kambing baru ditabrak mobil Pak Ustaz. Jadi gimana? Boleh nggak disembelih? Sembelih, saya bilang. Sembelih cepat. Sembelih, takut mati dulu. Sembelih. Udah, selesai tutup. Baru saya berpikir, kambing siapa? Yakinkan dulu punya kita. Baru kita sembelih.